Shalom, perkenalkan nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 200303038 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi akan mereview salah satu buku dari teori sosiologi modern dengan judul buku Pierre Bourdieu. Yang pertama, buku untuk dibaca. Pierre Bourdieu tanpa keraguan dengan ironis syarat mengacu pada studinya baru-baru tentang sistem Universitas Prancis Homo Academius yang dengan judul buku untuk dibakar sebagai upaya dalam menjatuhkan diri dari demitologi dan menganalisis secara kritis sistem itu. Menurutnya rentan terhadap tuduhan subversi atau bidah jika bukan pengkhianatan langsung, seperti kebanyakan karya Bourdieu, khususnya karya selama 2 dekade terakhir. Penggunaan ideosentrik dan neologisme digabungkan dengan kalimat panjang yang sering berulang, dibebani dengan sejumlah sub-klausal. Namun, tulisan Bourdieu yang ingin menggambarkan sebagai perjuangan permanen melawan bahasa biasa seperti yang akan dibahas di bab yang berikut tidak perlu yang jelas, rumit, dan mengintimidasi. Dia tidak harus menulis dengan cara ini untuk menentangkan yang ingin dia katakan. Oleh karena itu, ia menawarkan pengantar untuk karya demikian. Niatnya adalah untuk menerjemahkan Bourdieu ke dalam bahasa yang jelas dan sejelas mungkin. Oleh karena itu, ini adalah buku yang tujuan informasikan oleh dua proposisi dasar. Pertama, bahwa penulis buku semacam ini dilakukan, dan kedua, bahwa ada kemungkinan melakukan tanpa melakukan kekerasan terhadap kehalusan dan ke dalam argumennya. Sebut dengan yang pertama, ada sedikit keraguan bahwa kontribusi Bourdieu terhadap sosiologi dan antropologi sosial adalah penting. Dia menilaikan Althusser, Barthes, dan Foucault dia lebih dari figur lain dibandingkan Bondon dan Thorin. Misalnya telah mewujudkan nilai kelakuannya. Ada sejumlah alasan lebih spesifik mengapa pekerjaan Bourdieu begitu penting. Pertama, ada kontribusi besar yang dibuat untuk perdebatan tentang hubungan antara struktur dan tidak muncul kembali akhir 1970-an dan 1980-an sebagai pertanyaan kunci untuk teori sosial. Kedua, dengan perbandingan yang menarik, katakanlah Anthony Giddens, kontribusi ini secara konsisten dimengkai oleh keterlibatan antara pekerjaan empiris yang sistematis yang mengandalkan pendekatan etnografi atau survei sosial dan teori refleksi. Berikut antropologi dan strukturalisme. Bourdieu tiba di Aljazair pada tahun 1956 sebagai tentara dan filsuf. Dia pergi dalam tahun 1960 sebagai etnografer, otodidak, dan antropologi sosial. Dia menerbitkan buku pertama dan melakukan secara langsung dengan menggunakan asisten peneliti pangan di antara kaum tani kabilah di Maghreb dan di antara kaum miskin di kota Aljazair. Kumpulan data dan etnografi yang terkumpul dengan demikian memberikan bahan yang cukup untuk simbol besar karyanya. Namun, sebagai sebuah badan kerja, ada sebagian besar tidak terlalu erat dan diskusi. Sosiologi Delargir, khususnya buku pertama disebutkan di atas, terutama merupakan ringkasan informasi tentang berbagai kelompok etnis. Namun dalam bab ini fokus pada dua aspek yang lain. Dari studi Aljazair, Bourdieu yang merupakan bagian dari arus utama karir intelektualnya. Pertama, analisis tentang hubungan antara pengalaman modernisasi, sebuah kata yang tidak menyenangkan tetapi mungkin paling sesuai, dan pandangan dunia yang dianut oleh petani dan proletar Aljazair. Dan kedua, interpretasi strukturalis tentang budaya kabil. Ini adalah pokok pembahasan dari dua bagian bab ini. Yang berikut, eksperimen dalam epistemologi. Pergeseran teoris berdasarkan dari pendekatan berdasarkan model analitis yang dibangun dari aturan budaya yang seharusnya mengatur perilaku kependekan generasi yang mengejarkan oleh aktor strategi adalah bagian dari gerakan intelektual dan politiknya dari strukturalisme. Ini juga merupakan tanggapan atas pengalaman melakukan penelitian etnografi, pertama di Aljazair dan kemudian di Prancis. Epistemologi diseringkan tampak menyimpan teror yang khas bagi siswa. Ini mungkin karena cara itu digunakan dalam teks-teks ilmu sosial, seringkali tanpa definisi atau penjelasan dan kepadatan teks-teks. Epistemologi tidak komplain dan
terpisah dari urutan duniawi kehidupan sehari-hari. Epistemologi adalah wacana tentang hakikat dan status pengetahuan. Dalam konteks ini, orang-orang memahami studi Bourdieu tentang distrik tempat dia dibesarkan dan tempat dia kembali ahli etnografi dan institusi pendidikan. Isu dan masalah epistemologi ini terletak di jantung proyek sosiologi Bourdieu, meskipun mereka mewakili pandangan bagi utama setiap klaim memiliki Bourdieu baik originalitas dan signifikan intelektual kelas berat. Mereka hanya sedikit dibahas dalam literatur kritis dihasilkan karyanya. Berikut praktek kebiasaan dan lapangan. Papan utama dalam platform sosiologi Bourdieu adalah usaha untuk melampaui pilihan wajib dan ritual antara subjektivisme dan objektivisme dalam menolak determinisme. Penjelasan mekanisme kehidupan sosial dan bagaimanapun tidak ingin jatuh ke dalam perangkap lain seperti yang dirasakan, melihat niat sadar disegani sebagai penjelasan cukup tentang yang dilakukan. 3 alat berpikir Bourdieu yang paling penting: konsep praktis, habitus, dan bidang. Namun terlepas dari apakah Bourdieu menulis jenis Google konseptual atau tidak, berlaku untuk teori sebagian besar ilmu sosial Prancis. Dalam menolak untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ahli teori, Bourdieu terlalu rendah hati untuk hal itu secara terlalu menggunakan teori menggambarkan karya sendiri. Berikut reproduksi budaya dan reproduksi sosial. Ada 3 teks utama yang akan ditarik untuk mengurai sosiologi pendidikan substansi Bourdieu. De Theoritis, sebuah tentang pelajaran Prancis hubungan dengan budaya yang ditulis dengan Pousseron pertama kali. Penelitian empiris yang diambil dilakukan pada awal tahun 1960-an di analisis menunjukkan pada tanda jelas ide-ide yang berasal dari penelitian Aljazair, Bourdieu, reproduksi dalam pendidikan, masyarakat, dan budaya yang telah menjadi referensi intensif mengacu pada penelitian kemudian. Bourdieu pada tahun 1960-an berhasil mencoba untuk membuat terobosan dengan sosiologi pendidikan yang telah terspesialisasi empiris dan birokratis, mengintegrasikan studi pendidikan ke dalam bidang yang lebih luas, berkaitan dengan kekuasaan, ketidaksetaraan, dan tatanan sosial. Pekerjaan besar pertama yang dilakukan adalah The Inheritors, berdasarkan survei yang studi mahasiswa Fakultas Seni di Lille dan Paris, didukung oleh statistik pendidikan yang tinggi nasional. Ada reproduksi budaya ganda di legitimasi dominasi sebagai proses pendidikan yang sah berdasarkan gagasan tentang prestasi skolastik dan sebagai sistem posisi yang sah. Seperti dalam sistem seperti itu ada hubungan erat antara keanggotaan elit dan budaya. Namun ia melanjutkan dengan berargumen bahwa kesesuaian kurang sempurna antara keanggotaan kedua elit lebih lanjut berkontribusi pada legitimasi subordinasi. Fakta bahwa sebagian besar anggota elit politik juga termasuk dalam elit budaya memungkinkan dominasi dibenarkan karena tumpuan pada kemungkinan intelektual yang superior. Di sisi lain, fakta beberapa anggota elit budaya tidak diistimewakan secara ekonomi dan sebaliknya adalah argumen tentang fungsi mobilitas sosial yang terbatas dipandang secara bukti positif dari keadilan yang melekat dalam sistem pendidikan yang secara teori dilalui semua orang terlepas dari moral ekonomi mereka. Berikut budaya, status, dan perbedaan. Bourdieu secara konsisten berusaha menawarkan alternatif ilmiah untuk filsafat dan Kantian di mana menurut kontemplasi estetika dalam berasal dari argumentisisme moral dan perspektif yang tidak tertarik dan menyendiri. Menurut Bourdieu, ini tidak murni atau tidak tertarik. Sebenarnya ini adalah watak yang berasal dari kemakmuran. Ini adalah produk paradoks dari mengkondisikan oleh kebutuhan ekonomi. Taktik subversi awal Bourdieu adalah pembubaran budaya dalam arti antropologi yang luas, dan ini menyaksikan di tempat kerja. Sekali lagi, objektifikasi dan objektivi yang pada langkah pertama domain praktik dan objek yang secara subjektif didefinisikan sebagai budaya atau tidak oleh aktor yang bersangkutan. Secara empiris yang bekerja, proses objektifikasi pertama itu sebagai sesuatu yang harus dijelaskan. Batas klarifikasi antara budaya
yang menjadi terungkap sebagai sewenang-wenang dan lagi manifestasi dan realitas hubungan kelas. Oleh karena itu, sosiologi budaya Borneo adalah sosiologi konsumsi budaya, kegunaan budaya, dan cara kategori budaya didefinisikan dan dipertahankan. Sistem klasifikasi budaya menurut Borneo berakar pada sistem kelas. Tugas lain yang ditetapkan Borneo dalam destination adalah rekonseptualisasi, model stratifikasi sosial Weber. Berikut penggunaan bahasa. Ini adalah pandangan sosiologi dan antropologi konvensional yang dianut Borneo. Di dalam istilah yang paling kuat, dia menegaskan bahwa bahasa tidak dapat dianalisis atau dipahami secara terpisah dari konteks budaya dan kondisi sosial, produksi, dan penerimaannya. Jadi hal yang pertama diamati adalah tentang bahasa yang dia tulis selama tahun 1970-an dan 1980-an. Pilihan yang baru-baru ini terbitkan adalah bahasa dan kekuatan simbolik, adalah bahwa mereka adalah kritik terhadap linguistik formalis murni. Borneo tentang bahasa merupakan peluas topik empiris baru pendekatan teoritis yang telah dikembangkan dalam karya antropologinya. Dalam studinya pendidikan dan konsumsi budaya, dia berpikir bahwa pembagian antara linguistik dan sosiologi sangat disayangkan dan merusak kedua disiplin itu. Karena bahasa secara intrinsik merupakan fenomena sosial dan praktis ini adalah permainan yang adil bagi sosiolog. Berikut penggunaan Bordi. Ini mungkin tampak dalam penelitian krisis yang beranggap bahwa kedua Bordi secara sah dapat dikatakan bahwa teks pengantar singkat harus berorientasi positif dan negatif. Dalam pembelaan saya menawarkan 3 argumen. Yang pertama, bahwa telah menunjukkan hal-hal positif mana pun bisa. Terlebih lagi menawarkan ini sebagai satu-satunya kemungkinan pembahasan teori Bordi meskipun masuk akal. Kedua, dalam mengkritik Bordi telah berusaha untuk tetap berada dalam batas tujuan dan ambisi sendiri. Kritik terkuatnya adalah pekerjaan yang mungkin adalah dia secara konsisten mengatakan dia melakukan hal-hal sementara sebenarnya yang sesuatu yang lain dan biasa sesuatu yang menandakan merusak proyek yang dinyatakannya. Ketiga, diskusi harus dipahami sebagai menggunakan Bordi untuk berpikir melawan dalam tradisi terbaik karyanya sendiri. Setidaknya ada 3 area yang berbeda di mana objektivitas dapat berguna dan didekati. Borneo mengakui politik ilmu sosial serta sikap politik sendiri individu mencoba menuliskan dalam karyanya. Ia sangat menyadari peran gaya presentasi dan objektivitas. Di sini perjuangan melawan bahasa biasa di mana terlibat antara situasi dan menemukan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melakukan dan membiarkan pembaca melupakan dan tidak satu menit pun bahwa apa yang dibaca bukanlah kenyataan tetapi sebuah akun, dan terlebih lagi akun tersebut dibangun dengan cara tentu dan spesifik. Ada pertanyaan tentang objektivitas partisipan yang lebih telah cirikan tempat lain dan mencoba melangkah ke posisi aktor yang lebih perhatian dengan seseorang. Demikian hasil review dari buku Teori Sosiologi Modern. Sekian dan terima kasih.